Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1156. Di ruang batu, Afrodite duduk di depan cermin, linglung. Beberapa pelayan membantunya merias wajah, mengenakan pakaian untuk upacara pengorbanan surga, dan membantunya mengenakan mahkota putih yang sangat indah. Pakaian pemujaan surga adalah jubah merah, misterius dan indah. Hari ini, dia terlihat seperti orang yang berbeda, anggun dan cantik. Kelucuan dan kekanak-kanakan di masa lalu telah hilang. Di mata besarnya, ada sedikit kesepian yang terpancar di mata merah. Orang jahat, aku yakin kamu pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, tetapi memikirkan Chen Feng tertembak pistol kemarin membuatnya khawatir. Dia tahu bahwa karena dia disandera, Chen Feng dilukai oleh Wu Guo dengan pistol. Dia senang, dan dia senang karena Chen Feng bersedia mengorbankan dirinya untuknya. Cinta inilah yang paling dia rindukan. Dia kesakitan, dan rasa sakitnya adalah cinta Chen Feng padanya diungkapkan kepadanya dengan cara ini. Jika bukan karena dia, Chen Feng tidak akan terkalahkan dan mengobarkan seluruh sekte Dewa Surgawi. Untuk menyelamatkan Chen Feng, dia rela mengorbankan dirinya sendiri, bahkan jika dia dinajiskan oleh Rou Xiao, seekor binatang buas. Selama Chen Feng hidup, dia bersedia memberikan segalanya. Tentu saja, saat dia menyelamatkan Chen Feng, dia akan mati untuk mempertahankan cintanya pada Chen Feng. Putri, kamu telah menderita. Pada saat ini, Anaye, sambil memegang tongkat kerajaan di tangannya, berjalan ke arah putrinya dan mengucapkan kata-kata lega. Dia tahu hati putrinya pasti penuh kesakitan saat ini. Karena tidak bisa bersama orang yang kamu cintai, kamu harus mengorbankan dirimu untuk melindungi ibumu dan orang yang kamu cintai. Beban ini sungguh terlalu berat. Bu, aku baik-baik saja. Dia memaksakan diri untuk tersenyum, dan lesung pipit kecil muncul di pipi imut Afrodite untuk waktu yang lama. Anaye benar-benar patah hati dan memeluk putrinya dari belakang. Betapa cinta yang mendalam antara ibu dan anak. Para dewa dan dewi terkasih, upacara pemujaan para dewa akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Wu Guo bertanya dengan senyum puas dan nada dingin. Anaye kemudian melepaskan putrinya, matanya berubah dingin, dia menatap Wu Guo dengan kesal dan berkata, Wu Guo, kamu pasti akan mendapat balasan. Pembalasan. Aku tidak pernah percaya ada hal seperti itu. Teriak Wu Guo. Mendengus dengan dingin. Rou Xiao menatap Afrodite di cermin dan tertegun selama beberapa detik. Afrodite hari ini terlalu cantik, luar biasa cantik. Dia sangat gembira ketika memikirkan tentang memiliki Afrodite hari ini. Afrodite juga berdiri dan berkata kepada Rou Xiao dan Wu Guo, ibuku dan aku akan bekerja sama denganmu hari ini, tapi kamu harus menepati janjimu, jangan menyakiti ibuku, dan biarkan Chen Feng punya jalan keluar, jika tidak, aku tidak akan membiarkan kamu berhasil bahkan jika aku mati. Ini adalah syarat pengorbanan. Dia ingin menyelamatkan dua orang paling penting dalam hidupnya. Rou Xiao sangat marah, dan kecintaan Afrodite pada Chen Feng membuatnya sangat cemburu. Dia menahan emosinya dan berkata, tentu saja, tujuan saya adalah menjadi paus, bukan membunuh orang. Selama Anda bekerja sama dengan baik, semuanya akan berakhir dengan baik. Hidup dan mati Chen Feng tidak berada di bawah kendalinya. Namun, jika Chen Feng ditemui lagi di masa depan, dia akan dibunuh. Oke, aku ikut denganmu. Afrodite melembut dan menutup matanya dengan putus asa. Langit menjadi semakin gelap dan suram, bahkan ada hembusan angin dingin. Beberapa awan hitam juga bergulung di langit dari waktu ke waktu. Di meja VIP, semua orang berbisik. Di atas batu putih, Imam Besar Sayanu menari tanpa henti dengan mantra yang aneh. Pada saat itu, seseorang berteriak, Dewi Anaye dan Dewi Afrodite ada di sini. Semua orang beriman yang ada di tempat itu langsung memberi hormat dengan khusyuk. Imam Besar Sayanu mundur dari batu putih, dan Anaye memegang tongkat kerajaan dan berjalan menuju tengah batu putih. Saat ini, semua tamu di meja VIP berdiri untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Anaye memiliki keagungan seorang raja dan berkata dengan lantang, atas nama para dewa, saya umumkan bahwa upacara pemujaan surga telah dimulai. Kemudian, puluhan orang aneh dengan pakaian aneh mengikuti jejak pendeta tinggi Sayanu dan mengelilingi seluruh batu putih. Mulai menari. Semua anggota sekte surgawi di sekitarnya menyilangkan tangan dan meletakkannya di dada.
dan mulai melantunkan lagu umur panjang dengan lantang dengan penuh kesalehan. Di kejauhan, sebuah anglo besar menyalakan api yang berkobar, di bawah angin dingin, api itu bergoyang dan asap membubung ke langit. Pada saat itu, seluruh patung kuno tampak jauh lebih ilusi dan halus di bawah asap. Selanjutnya, upacara membosankan itu berlangsung hampir 2 jam. Di antaranya adalah hewan yang disembelih untuk dipersembahkan ke surga, ratusan orang beriman memegang lagu umur panjang yang ditulis tangan dan melemparkannya ke dalam tungku, pemberkatan dari pendeta tinggi, mahkota yang diberikan oleh para dewa sendiri, dan yang sangat istimewa, yaitu untuk menguji cinta di depan semua orang. Keperawanan Afrodite. Ini sedikit mirip dengan Shou Gongsha dari Kerajaan Naga, dan ada juga bintik merah di lengan wanita itu. Selama titik merah masih ada, itu menunjukkan kepolosan sang dewi. Setelah pemeriksaan fisik, imam besar memegang mangkuk berisi ramuan aneh berwarna hijau. Di sisi lain, dia memegang pisau. Dia berkata dengan lantang, ini adalah sari hijau dari pohon bunga ganda. Selama darah dewi dan pemuja laki-laki diteteskan ke dalamnya dan dioleskan pada kedua orang tersebut, tubuh dan jiwa mereka akan terjerat seumur hidup. Selama sudah selesai. Pada langkah ini, hampir dapat dikatakan bahwa upacara pengorbanan surga hampir selesai. Dan malam ini, selama dewi dan laki-laki pemuja matahari berada di atas batu putih untuk menyelesaikan urusan laki-laki dan perempuan, keesokan harinya, dewi secara alami akan naik ke tingkat dewa, dan pemuja laki-laki dari matahari akan menjadi paus baru. Afrodite sangat kesakitan, dan getah pohon berbunga ganda melambangkan perpaduan cinta. Begitu darahnya menyatu dengan darah pria lain, itu sama dengan bersumpah cintanya pada pria tersebut kepada patung kuno. Namun, dia sama sekali tidak mencintai Rousseau. Proses ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Melihat ekspresi Afrodite sedikit berubah, Rousseau dengan cepat mengingatkannya dengan suara rendah, apakah kamu ingin ibumu dan Chen Feng mati? Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Teruslah bermain. Setelah mendengarkan ini, hati Afrodite bergetar mendengar kata-kata Rousseau, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin karena putus asa. Tolong ulurkan tangan kananmu, Dewi. Memanfaatkan kesempatan ini, Sayanu berteriak keras. Afrodite mengulurkan tangan kanannya yang putih seperti zombie. Sayanu buru-buru menyayat telapak tangan Afrodite dengan pisau tajam, dan darah merah cerah menetes ke dalam cairan hijau dengan suara gemericik. Tolong ulurkan tangan kananmu kepada Tuan Pengorbanan Matahari. Kata Sayanu lagi. Rousseau dengan bangga mengulurkan tangan kanannya, sangat bersemangat. Keluarganya, serta semua tamu terhormat, menatap momen ini. Selama darah Rousseau dan darah Afrodite menyatu dalam sari hijau pohon bunga ganda, itu melambangkan selesainya upacara. Saat Sayanu hendak menghunus pisaunya, kejadian aneh terjadi. Pisau itu, entah kenapa, tiba-tiba terlepas dari tangan Sayanu. Kemudian, dengan suara mencicit, leher Sayanu dibelah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 1157. Pisau itu terbang di udara dan menggores leher Imam Besar Sayanu. Imam Besar Sayanu secara naluriah melepaskan tangan kirinya, dan mangkuk kecil berisi sari hijau dari pohon bunga ganda jatuh ke tanah dengan suara keras. Dan tangan kirinya mencengkeram lehernya, wajahnya garang, dan dia mengerang dan tidak bisa berkata-kata. Darah merah cerah mengalir dari sela-sela jari dan membasahi leher Sayanu. Pada saat ini, pisau yang terbang di udara berputar dan terbang kembali. Uff! Kali ini, pisaunya menembus langsung ke bagian belakang kepala Imam Besar Sayanu. Saya melihat Imam Besar Sayanu, matanya melotot, dan dia jatuh ke tanah dengan suara, "Oh!" Seluruh orang itu tidak bernyawa. Mati. Adegan tak terduga ini menyebabkan keheningan total di seluruh puncak Gunung Dewa Kuno. Sekitar 3 hingga 5 detik kemudian, terjadi banyak kebisingan dan kekacauan. Anggota keluarga kerajaan di area VIP semuanya ketakutan dan berdiri satu demi satu. Dan pengawal mereka merespon dengan cepat dan cepat melindungi anggota keluarga kerajaan. Di sisi lain, kualitas anggota Sekte Dewa Surgawi buruk, mereka semua kehilangan arah, dan seluruh tim berada dalam kekacauan. Beberapa orang takut untuk mundur, sementara yang lain berkerumun ke depan. Bola-balik, ini kekacauan. Orang jahat itu pasti ada di sini. Di atas batu putih, Afrodite tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali atas kematian Sayanu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan gembira, mencari jejak Chen Feng. Karena perasaannya sangat kuat, dia hampir yakin Chen Feng pasti ada di sini. Apa yang terjadi? Rousseau panik ketika dia melihat imam besar dibunuh.
Dia memegang tongkat kerajaan di kedua tangannya sebagai senjata dan menatap sekeliling dengan waspada. Aneh sekali, kenapa pisaunya terbang dengan sendirinya. Saat dia terkejut, dia tiba-tiba melihat pisau di kepala Sayanu terbang keluar dari kepala Sayanu. Bilahnya berlumuran darah merah cerah dan warna kuning yang tidak diketahui, membuatnya terlihat sangat menjijikkan. Pisau ini benar-benar hantu. Mata Rousseau membelalak dan dia mengira dia terpesona. Tetapi pada saat ini, pisau yang terbang di udara berbalik, mengarah padanya, dan terbang. Datang dan selamatkan aku. Dia berteriak minta tolong saat tubuhnya bergetar. Menghadapi pisau yang aneh, dia benar-benar ketakutan. Selamatkan Rousseau. Leo berteriak keras ke meja VIP di kejauhan ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yang paling dekat dengan Rousseau sekarang adalah 5 kekuatan tempur tingkat master dari keluarga Cahaya Suci, 5 Panglima Perang. Perintahnya secara alami ditujukan kepada 5 Panglima Perang. Kelima orang itu mendapat perintah dan bergegas menuju panggung hampir pada waktu yang bersamaan. Di saat yang sama, pisaunya juga terbang menuju Rousseau dengan kecepatan yang sangat cepat. Tolong! Rousseau benar-benar tersesat dan terus berteriak. Tiba-tiba dia menemukan bahwa dia sedang memegang tongkat di tangannya, dia mengertakkan gigi dan hanya memegang tongkat itu dengan kedua tangannya dan melambaikannya secara acak di depannya. Selama mengayun, dia secara naluriah mundur terus-menerus. Namun dia tersandung, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir terjatuh. Mahkota di kepalanya dimiringkan, dan terlihat aneh di kepalanya yang botak. Saat ini, Rousseau masih memiliki keagungan laki-laki penyembah matahari, dan dia berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dan pisaunya tampak sadar, mengejar Rousseau dari dekat. Dia bahkan berbelok di udara dan menghindari tongkat Rousseau. Kali ini, bisa dikatakan ia berhadapan langsung dengan Rousseau. Selama dia pergi dengan membawa pisau, Rousseau mungkin akan pergi menemui Raja Neraka seperti Sayanu. Pada saat kritis ini, Gunlord di antara 5 panglima perang mengenakan topi koboi dan gaun koboi yang aneh. Setelah dia bergegas menuju Batu Putih, dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dengan tangan kanannya yang mendominasi. Kecepatan tembakannya sangat cepat, dia mengangkat senjatanya dan mengeluarkan suara, ledakan, yang mengenai pisau terbang tanpa bias. Melihat pisau itu hanya berjarak beberapa saat dari kepala Rousseau, ia langsung terkena peluru. Melihat pisau dan peluru bertabrakan tepat di depan matanya, kepala Rousseau menjadi kosong karena ketakutan. Dia tiba-tiba berkeringat dingin, kakinya lemas, dan dia duduk tegak di tanah. Bahkan tongkat kerajaan di tangannya terlempar ke tanah karena panik. Semua orang diam-diam berseru, sementara anggota keluarga Cahaya Suci menghela nafas panjang. Jika Rousseau terbunuh, impian kemajuan keluarga Cahaya Suci akan hampir hancur. Kaulah yang diam-diam mengendalikan pisaunya untuk membunuh orang. Meski Leo sudah tua, kekuatannya tak terduga. Dengan indera penciumannya yang buruk, dia menunjuk langsung ke pria acuh tak acuh yang berdiri di belakang Raja Louis ke-16 dari negara F. Orang itu tidak lain adalah Eddie Barr. Eddie Barr terlihat cuek dan tidak peduli sama sekali dengan tuduhan Leo. Setelah memperkuat kekuatan medan magnetnya berkali-kali, jangkauan medan magnetnya yang dapat dikontrol saat ini semakin meningkat. Selain itu, daya tarik dan daya kendali juga telah ditingkatkan sepenuhnya. Sekarang, dia dapat dianggap memiliki kekuatan tempur seorang Grandmaster perantara. Dan penglihatannya juga meningkat, dan dia memperoleh temperamen yang agak sombong. Sejujurnya, tidak banyak orang yang bisa menembus kearifannya saat ini. Leo ini tidak masuk hitungan sama sekali. Setelah Leo mengatakan ini, semua orang yang hadir dengan tingkat kekuatan tempur yang sedikit lebih tinggi menyadarinya. Pengendalian pisaunya berasal dari Eddie Barr. Sebelum mereka dapat mengajukan pertanyaan apapun, Wu Guo, yang baru saja menghilang, tiba-tiba memimpin 8 guru besar dan banyak pengikut untuk mengepung Raja Negara F. Dia menunjuk ke arah Eddie Barr dan menegur, "Yang mulia Raja, bisakah Anda menjelaskan siapa orang ini dan mengapa dia ingin membunuh pendeta tinggi dan laki-laki penyembah matahari? Dia sangat aneh dan tidak tahu mengapa orang-orang itu Raja Negara F akan melakukannya secara diam-diam. Saya selalu waspada terhadap Chen Feng, tetapi saya tidak menyangka Raja Negara F akan mengambil tindakan." Louis ke-16 berkata dengan sangat dingin, semua orang melihatnya. Itu adalah pisau terbang yang membunuh imam besar. Pengawal saya berdiri di belakang saya. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa dia dapat membunuh orang melalui udara? Itu sungguh konyol. Tuan Wu Guo, jangan lupa dengan siapa Anda berbicara dan ingin menanyai saya. Anda jauh dari memenuhi syarat.
Dia menunjukkan keagungan seorang raja, yang mengejutkan Wu Guo. Selain itu, membunuh orang melalui udara memang agak sulit dipercaya. Sungguh tidak masuk akal mempertanyakan seorang raja atas dasar ini. Wu Guo langsung terdiam dan ragu-ragu. Memang benar, mengingat statusnya, akan menjadi dosa jika mempertanyakan seorang raja di depan semua orang. Dia buru-buru tersenyum dan menjelaskan, "Maaf, Yang Mulia Raja, saya ceroboh. Itu juga karena imam besar terbunuh sehingga saya menjadi sedikit bersemangat." Louis ke-16, dia berbalik dan bertanya di depan semua orang, "Lihatlah Rou Xiao, orang yang penakut dan pengecut. Akankah paus tua itu benar-benar menyukainya dan menjadikannya penyembah matahari? Saya mendengarnya Rou Xiao pernah mabuk sebelumnya. Dia membunuh seseorang dan ditegur oleh paus tua, yang sepenuhnya memveto kualifikasi Rou Xiao untuk bersaing memperebutkan gelar pengorbanan matahari. Sekarang saya sangat curiga bahwa Rou Xiao bukanlah pengorbanan matahari yang ditunjuk oleh paus tua sama sekali. Pada saat ini, pendeta Ibrani sebenarnya dibunuh. Saya sekarang sangat curiga bahwa ada konspirasi dalam hal pengorbanan matahari." Bab 1158. Begitu pernyataan ini keluar, suasana menjadi gempar. Secara khusus, banyak penganut sekte surgawi sangat menghormati Dewa Ibrani. Kini seorang raja mempertanyakan identitas laki-laki penyembah matahari dan kematian pendeta Ibrani, yang membuat hati mereka bimbang dan ragu. Namun di saat kritis seperti itu, Rou Xiao di atas batu putih tampak menyedihkan. Seperti yang dikatakan Raja Louis ke-16, dia adalah seorang pengecut dan pengecut. Dia duduk di tanah, meski dijaga oleh 5 panglima perang, dia tetap terlihat ketakutan. Mahkota di kepala miring. Tongkat kerajaannya telah dilempar ke batu, dan dapat dikatakan bahwa dia telah membodohi dirinya sendiri. Apakah ini pria yang dikagumi semua orang yang akan menjadi paus? Jelas, apa yang dikatakan Raja Louis ke-16 masih masuk akal. Wajah Wu Guo muram, dia benar-benar tidak menyangka Louis ke-16 akan meragukan identitas Tuan Pengorbanan Matahari Rou Xiao. Sebelum dia bisa menjelaskan, Leo, yang berada tidak jauh dari situ, berkata dengan sangat marah, "Yang Mulia, posisi Rou Xiao dalam menyembah matahari diberitahukan oleh Paus Tua kepada 3 orang suci sebelum kematiannya, dan itu disetujui oleh para dewa." Imam besar mengesahkan upacara dan menyerahkan mahkota dan tongkat dari Tuan Pengorbanan Matahari ke tangan Rou Xiao. "Maksudmu para dewa bergabung dengan kultus untuk menipu dunia? Aku ingat kamu juga seorang penganut sekte Dewa Surgawi. Apakah sebagai penganut sekte surgawi, apakah Anda ingin mempertanyakan Dewa Surgawi? Status Dewa Surgawi di sekte surgawi tidak kalah dengan paus. Hanya saja para dewa tidak terlibat dalam pengelolaan khusus agama surgawi, dan paus adalah pengelola utama agama surgawi. Namun pada akarnya, warisan dari sekte surgawi sebenarnya adalah warisan dari Dewa Surgawi. Lagi pula, semua paus seperti mengunjungi menantu laki-lakinya. Dengan kata lain, ini adalah eksistensi yang meneruskan garis keluarga dan membantu pekerjaan. Louis ke-16 berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Tentu saja saya tidak akan mempertanyakan para dewa. Kebetulan para dewa hadir pada saat ini. Mari kita tanyakan siapa laki-laki menyembah matahari yang asli." Mata semua orang tertuju, seketika dipindahkan ke tubuh Anae. Satu kata dari dewa dapat menentukan identitas laki-laki penyembah matahari. Saat ini, Anae tampak khusyuk, penuh perjuangan dan keterikatan. Dia sangat bersyukur Raja Negara F dapat membela dirinya dan anak-anaknya. Namun, putrinya meminum racun Tianxin Pil milik Wu Guo dan hanya memiliki 3 hari untuk hidup. Jika kejahatan Wu Guo terungkap, putrinya akan menjadi korban terbesar. Setelah memikirkannya, untuk menjaga putrinya tetap hidup, dia berkata dengan sangat kesakitan, "Terima kasih Yang Mulia Raja atas perhatian Anda. Sekarang masalahnya sudah selesai, biarkan saja." Meskipun kalimat ini tidak memiliki arti jawaban yang tepat, itu juga mengungkapkan perasaan Anae. Dengan kata lain, dia sudah berkompromi dengan nasib putrinya dan dirinya sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Wu Guo diam-diam tersenyum bangga. Satu pil Tianxin dapat membuat para dewa patuh, dan itu sangat berharga. Dan Louis ke-16 tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan di wajahnya. Dewa telah berfirman demikian, jadi sekeras apapun dia, sebagai orang luar, berusaha, itu tidak akan ada gunanya. Segera, Wu Guo memanfaatkan kesempatan ini dan berkata dengan lantang, "Bawalah jenazah imam besar ke bawah, buatkan semangkuk jus hijau lagi dari pohon bunga ganda, dan saya secara pribadi akan membantu Dewi dan laki-laki yang menyembah matahari menyelesaikan upacaranya." Ini dia. Selama periode ini,
8 tuan besar menjaga altar untuk mencegah siapapun menimbulkan masalah lagi. Adapun pembunuhan imam besar, kami pasti akan menyelidiki dengan jelas. Pembunuhnya pasti akan menerima hukuman yang paling kejam, hukuman dari Sekte Surgawi. Beberapa kata sederhana singkatnya, adegan itu segera terkendali. Hal terpenting baginya saat ini adalah menyelesaikan upacara dan mengukuhkan posisi Rou Xiao sebagai paus. Dengan kata-kata Anaye, perintah Wu Guo juga diakui. Louis ke-16 mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan cara ini, semuanya mulai berjalan sesuai rencana lagi. Jenazah imam besar dibawa pergi oleh beberapa jemaah. Rou Xiao juga dibantu oleh panglima perang, meluruskan mahkotanya, dan memegang tongkat kerajaan lagi. Kali ini, 5 panglima perang keluarga cahaya suci telah menjaganya. Untuk mencegah serangan pisau terbang terjadi lagi. Segera, Wu Guo berjalan ke Batu Putih sambil memegang mangkuk kecil berisi jus hijau dari pohon bunga ganda. Tepat ketika semuanya sudah siap kembali, Aphrodite, yang berdiri di atas Batu Putih, tiba-tiba menangis. Air mata menetes, mengungkapkan kesedihan. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup dan menggulung ujung bajunya. Langit sepertinya merasakan emosinya, dan hujan mulai turun dengan ringan. Orang jahat, aku tahu kamu ada di sini. Cepat keluar. Selama aku melihatmu aman dan sehat, aku tidak akan takut lagi. Air mata dan hujan terjalin di pipi Aphrodite. Tangisan kesedihan dan keputusasaannya menyebar ke seluruh puncak gunung. Selama Chen Feng aman, dia rela mati berkeping-keping. Dan dia bisa merasakan bahwa Chen Feng sangat dekat dengannya. Detak jantung Chen Feng, suhu tubuh Chen Feng, dan mata sipit Chen Feng sepertinya berada tepat di depannya. Tapi dia tidak bisa melihatnya, tidak sama sekali. Saat ini, seorang pria di belakang Eddie Bar perlahan keluar dari kerumunan. Dia melepas wig keriting di kepalanya, merobek janggut di bawah lehernya, lalu meraih ke belakang telinga kirinya dengan tangan kanannya dan melepas masker kulit manusia. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan dengan mata sipit muncul di hadapan semua orang. Teman sekelas Xiao Ai, jangan menangis. Tidak akan terlihat baik jika kamu menangis. Dan mari kita lihat betapa baiknya dirimu. Menangislah sendiri dan bawalah air mata dari Tuhan. Bersikaplah baik, patuh, dan berhenti menangis. Kamu yang terbaik saat kamu tersenyum. Lihat. Kalau kamu menangis lagi, aku akan memukulmu. Ketika momentum seseorang mencapai tingkat tertentu, pasti dapat membuat orang lain jera. Dapat dikatakan momentum Chen Feng sangat efektif. Jelas ada senyuman di wajahnya, namun ada perasaan yang membuat orang luar merasa takut dan takut untuk mendekatinya. Aura seperti itu tampaknya tidak masuk akal pada seseorang yang berusia di bawah 30 tahun. Tapi di sini bersama Chen Feng, itu benar-benar nyata. Aphrodite tercengang, dan emosi batinnya meledak lagi. Dia menutup mulutnya dan melihat orang yang nyata namun ilusi di depannya, hampir menjadi gila karena kegembiraan. Chen Feng, beraninya kamu datang ke sini. Wu Guo mengertakkan gigi karena kebencian ketika Chen Feng keluar. Sebuah jaring dipasang di kaki gunung, dan bajingan ini benar-benar dikawal Raja Negara F. Tak hanya itu, ia juga mengubah wajahnya dan menyamarkannya dengan wig dan janggut palsu. Kali ini, dia benar-benar tertipu. Tapi aneh juga, Crazy Chen ditembak 3 kali kemarin, salah satunya masih di kakinya. Kenapa Chen Feng selamat dan sehat hari ini dan tidak terlihat terluka sama sekali? Aneh sekali. Kemarilah, tangkap Chen Feng. Orang ini telah berkolusi dengan orang Ibrani. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Dia memberi perintah, dan 8 tuan besar segera mengepung Chen Feng. Tidak peduli apa, kali ini, Chen Feng harus dibunuh. Bab 1159. Chen Feng sama sekali tidak memperhatikan Wu Guo, seolah dia tidak melihatnya sama sekali. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, tersenyum pada Aphrodite. Gerakan dan ekspresi sederhana seperti itu membangkitkan aura yang menakutkan. Hal itu justru membuat 8 empu besar ketakutan dan tidak berani mengambil tindakan dalam waktu lama. 8 orang baru saja mengepung Chen Feng, bergerak mengikuti gerakan Chen Feng. Kelihatannya sangat lucu. Chen Feng, hentikan. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari jauh. Mendengar suara ini, Chen Feng berhenti. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat Leo bermata satu. Matanya tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata, kamu orang tua bermata satu, jika kamu kentut, cepatlah. Setelah kamu selesai, aku akan membunuh cucumu. Melalui beberapa percakapan tadi,
dia tahu bahwa ini orangnya adalah keluarga Sengguang, sang patriark Leo. Tentu saja, dia adalah kakek Rou Xiao, si bajingan. Ada beberapa konflik dengan keluarga Cahaya Suci, kali ini saya bertemu dengan ahli sebenarnya di balik layar. Namun saat itu, ia juga melihat Inas berdiri di belakang Leo. Inas memiliki mata yang sedih, terlihat sangat tidak berdaya dan khawatir. Mau tak mau ia merasa bahwa Inas adalah gadis yang baik, namun sayang sekali ia dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Kabarnya kamu sombong sekali. Saat aku melihatmu hari ini, ternyata itu benar. Namun, hari ini kamu menghadapi keluarga Cahaya Suci. Apa menurutmu kamu masih punya peluang untuk menang? Ucap Leo percaya diri. Saat ini, keluarga Cahaya Suci dan Sekte Surgawi Kekuatan Tempur Gabungan hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan Chen Feng pasti mati. Keluarga Cahaya Suci. Jangan tertawa terlalu keras. Keluarga sepertimu memiliki kekuatan kelas 3 tetapi rasa kebenaran diri kelas 1. Hari ini aku akan membunuh Rou Xiao, tetapi kamu harus mencoba menghentikanku. Chen Feng tersenyum dingin dan tiba-tiba melompat berdiri, jatuh langsung ke batu putih. Dia berdiri di atas batu putih, yang sangat kontras dengan Rou Xiao. Seorang pria dengan arogansi yang tak tertandingi dan momentum yang luar biasa. Yang lainnya memiliki wajah yang buruk dan pemalu. Jika ingin mengatakan siapa yang benar-benar layak menyandang gelar pengorbanan yang Nanzun, Anda harus menilai dari tinggi ke rendah. Melihat Chen Feng di atas batu putih, Aphrodite tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Terlepas dari pil Tianxin di tubuhnya, dia berteriak dengan keras, dari awal sampai akhir. Pria yang ayah pilih untuk memuja matahari adalah Chen Feng, dan sebelum kematiannya, ayah mengkonfirmasi lagi di depan 3 tertua bahwa laki-laki penyembah matahari adalah Chen Feng. Wu Guo bersatu dengan keluarga Sengguang untuk memberontak dan membunuh Tuan Ibrani. Aku bersumpah atas nama Dewi, setiap kata adalah benar. Semuanya bunuh Wu Guo dengan cepat, kamu akan menjadi pahlawan Sekte Dewa Surgawi. Dengan kata-kata Aphrodite, anggota gereja dan tamu terhormat yang hadir memandang satu sama lain. Yang lain kaget. Melihat hati orang-orang gelisah, Wu Guo berpura-pura tertawa dan berkata, Sang Dewi memiliki temperamen seperti seorang wanita muda sejak dia masih kecil, dan sekarang dia benar-benar mengatakan kebohongan seperti itu. Chen Feng berasal dari kerajaan naga di domain Ye. Bagaimana mungkin Paus Tua membiarkan orang-orang wilayah Ye berkulit kuning yang akan mewarisi agama Dewa Surgawi? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir menjadi tenang. Ya, Sekte Surgawi adalah sekte yang diwarisi dari domain O. Bagaimanapun, orang berkulit kuning dari domain Y tidak akan menjadi paus. Ini sungguh tidak masuk akal. Melihat tidak ada yang mempercayainya, Aphrodite langsung menjadi cemas dan menoleh ke arah ibunya. Dia berkata kepada Anaye, Bu, hanya kamu yang bisa membuktikan semuanya sekarang. Katakan sesuatu dengan cepat. Meskipun gengsinya tidak cukup, ibunya adalah dewa, dan perkataan dewa pasti dapat meyakinkan orang-orang yang beriman. Namun, di bawah tatapan mata Aphrodite yang penuh harap, Anaye sedikit mengernyit. Saat ini, dia masih sangat bingung. Jika dia membantu Chen Feng, terlepas dari apakah anggota gereja yang hadir percaya atau tidak, putri yang meminum pil Tianxin akan benar-benar dalam bahaya. Penangkal pil Tianxin hanya dapat ditemukan di Wu Guo. Khawatir Anaye akan kehilangan akal sehatnya, Wu Guo berkata dengan sangat samar, benar, Dewi, kita tidak bisa lagi membiarkan Dewi berbicara dengan bebas. Jika tidak, ambang batas 3 hari akan terlewati. Tolong tahan Dewi 1 atau 2, jangan hancurkan warisan Sekte Dewa Surgawi. Meskipun kata-katanya tidak jelas, namun itu berfungsi sebagai peringatan. Tidak, setelah mendengar perkataan Wu Guo, hati Anaye tiba-tiba menjadi dingin. Demi keselamatan putrinya, dia menentang hati nuraninya dan berkata dengan gemetar, Paus Tua dan orang yang saya tunjuk untuk menyembah matahari adalah Rou Xiao dan bukan orang lain. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya rapat-rapat. Bu! Aphrodite mundur selangkah dengan bingung. Dia tahu bahwa ibunya masih mengkhawatirkan racun pil Tianxin miliknya. Tapi ini akan membahayakan Chen Feng. Karena anggota Sekte Surgawi yang hadir pasti akan mempercayai perkataan ibu mereka dan menganggap Chen Feng sebagai orang jahat yang memprovokasi Sekte Dewa Surgawi. Benar saja, semua anggota Sekte Tianxin memandang Chen Feng dengan kebencian hampir seketika. Wu Guo diam-diam tersenyum bangga dan berkata dengan lantang lagi, Chen Feng berkolusi dengan Ibrani dan menculik Dewi untuk mengorbankan posisi dewa laki-laki.
Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. 8 guru dewa, jangan berbelas kasihan kepada orang ini, bunuh dia, gunakan darahnya untuk menyelesaikan ritual pengorbanan terakhir ke surga. Setelah menerima perintah, 8 master sekali lagi siap mengambil tindakan terhadap Chen Feng. Hujan rintik-rintik pun turun, mengancam akan memicu perkelahian. Berhenti. Melihat perang akan segera pecah, Aphrodite tiba-tiba berteriak. Teriakan ini histeris dan penuh tragedi. Bu, kamu tidak tahu bahwa nyawa Chen Feng lebih penting daripada nyawaku. Aku tahu kamu ingin aku hidup, tetapi jika aku kehilangan Chen Feng, aku tidak akan bisa hidup lagi. Aphrodite berkata pada Ibui dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Hati Anaye sakit mendengar perkataan putrinya. Saat ini, dia juga mulai ragu apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Mata Chen Feng perlahan menyipit. Seluruh orang memandang Aphrodite dengan penuh kesungguhan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hatinya dan hati Aphrodite begitu dekat. Hampir, sudah terhubung. Dan di dalam hatinya, ada niat membunuh yang kuat. Niat membunuh ini adalah naluri untuk melindungi Aphrodite. Semua pengikut, dengar, Wu Guo memberiku pil Tianxin. Jika tidak ada penawar dari Wu Guo dalam 3 hari, aku pasti akan mati. Ibuku berbohong untuk melindungiku. Aphrodite setelah menenangkan nafas di dadanya, dia tiba-tiba mengepalkan kedua tangan kecilnya, menggunakan seluruh kekuatannya, dan berteriak dengan keras, orang yang memuja matahari adalah Chen Feng. Ini disetujui oleh ayahku, dan disetujui oleh ibuku, dan terlebih lagi itu yang aku kenali. Chen Feng adalah pria favoritku, dan dialah satu-satunya yang layak memiliki tubuhku. Rao Xiao, penjahat tercela ini, pergilah ke neraka, kamu bahkan tidak pantas menjilat jari kakiku. Bab 1160. Meskipun Aphrodite hanyalah seorang gadis kecil, lolongannya benar-benar menggemparkan. Hujan turun dan menerpa wajah semua orang yang tertegun. Dapat dikatakan bahwa teriakan Aphrodite membungkam semua orang. Namun bagi Rao Xiao, kata-kata ini sungguh menusuk hatinya. Dengan kata lain, injak martabatnya dan hancurkan dia tanpa ampun. Bahkan tidak layak untuk menjilat jari kaki Anda. Penghinaan ini terlalu keras. Teman sekelas Xiao Ai, itu omelan yang bagus. Haha, aku merasa tidak bahagia selama 2 hari terakhir. Sekarang aku merasa jauh lebih nyaman. Tawa bernada tinggi Chen Feng bergema di seluruh gunung suci kuno. Dia sekarang merasa gadis kecil Aphrodite menjadi semakin manis. Terlebih lagi, hal itu menjadi semakin langka baginya. Sialan, itu sangat keji. Dasar jalang, aku akan membunuhmu. Rao Xiao, yang terhina, mengangkat tongkatnya dengan kedua tangan dan menyerang Aphrodite. Pada saat ini, alasannya benar-benar hilang. Tumbuh di bawah aura keluarga cahaya suci, bagaimana saya bisa menerima penghinaan seperti itu? Sekarang, dia hanya punya satu pikiran, yaitu membiarkan wanita yang menghinanya mati. Rao Xiao sangat dekat dengan Aphrodite dan bergegas ke depan Aphrodite dalam beberapa langkah. Melihat tongkat kerajaan di tangannya, dia hendak mengayunkannya ke arah Aphrodite. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan mati. Pada saat ini, Chen Feng, yang dikelilingi oleh Tuan 8 Dewa, tiba-tiba melonjak dengan aura gelap yang mencapai langit. Seluruh wajahnya ganas, seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Kakinya ditekuk, dan seluruh tubuhnya terbang langsung ke udara seperti pegas. Saat dia berada di udara, dia menggunakan kekuatan pinggangnya yang menakutkan untuk mendorong tubuhnya meluncur di udara. Dalam situasi ini, 8 guru besar langsung tercengang. Hanya menonton tanpa daya saat Chen Feng melarikan diri dari pengepungan. Dan mereka tidak tahu sama sekali. Semua orang yang hadir tercengang. Bisakah seseorang benar-benar terbang? Injak puncak ilahi. Tubuh yang meluncur di tengah hujan tiba-tiba jatuh ke tanah dengan keras. Luruskan kaki kanan Anda dan melangkahlah dengan kuat. Kekuatan jatuh yang mengerikan menyebabkan Chen Feng jatuh seperti meteor. Terjadi, ledakan. Tepat ketika Rao Xiao hendak memukul Aphrodite dengan tongkatnya. Chen Feng mundur dan menendang tongkat kerajaan. Kekuatan tendangan ini begitu mengerikan hingga langsung mematahkan tongkat Rao Xiao. Segera setelah itu, Crazy Chen menendang keras dada Rao Xiao dengan telapak kakinya. Rao Xiao segera terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Dia melompat-lompat di atas batu putih seperti sedang hanyut. Setelah beberapa lompatan, ia bertabrakan dengan keras dengan batu putih. Di atas batu putih itu, masih ada genangan noda darah. Itu tidak berhenti sampai seluruh orang itu terbang keluar dari batu putih.
Ujung-ujungnya tubuhnya membentur pohon dengan keras. Pohon tua yang sangat lebat itu langsung patah. Sedangkan Rou Xiao, tubuhnya bengkok dan sama sekali tidak bernyawa. Rou Xiao, mati. Saat kami mendaki, seluruh puncak gunung benar-benar sunyi. Derai hujan terdengar sangat jelas. Kekuatan ledakan dan kekuatan tempur Chen Feng yang menakutkan benar-benar menakutkan dan mengintimidasi seluruh penonton. Dalam sekejap, dia berhasil menembus pengepungan 8 tuan besar. Dia justru menyerang dari udara dan membunuh Rou Xiao dengan satu pukulan. Taktik semacam ini membuat 8 tuan besar dan 5 panglima perang besar lengah, dan mereka tidak punya waktu untuk melindungi Rou Xiao. Kicauan wai sekarang sudah berakhir. Tidak peduli apakah Rou Xiao adalah penyembah matahari atau bukan, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini setelah dia meninggal. Setelah mendarat, Chen Feng berkata dengan dominan dan tiba-tiba berbalik. Kemudian dia menggendong Aphrodite dengan satu tangan, dan di depan semua orang, dia menoleh dan mencium Aphrodite. Saat itu, mata Aphrodite penuh kekaguman. Chen Feng sangat tampan dan keren. Dadanya berdebar kencang, dan saat dia dicium, seluruh tubuhnya merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh Rou Xiao, dan mencium Aphrodite di depan banyak orang. Semua orang di keluarga Seng Guang sangat marah. Chen Febji. Leo mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah galak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. 5 panglima perang akan bekerja sama untuk membunuh binatang ini untukku. Wu Guo juga pulih dari keterkejutannya. Datang dan katakan kepada 8 guru ilahi, cepat, bersama dengan 5 panglima perang, bunuh Chen Feng. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Chen Feng masih memiliki kekuatan tempur yang tidak normal setelah dia jelas-jelas ditembak 3 kali. Terlebih lagi, Chen yang gila ini begitu gila hingga dia membunuh Rou Xiao dan bahkan mencium Sang Dewi di depan semua orang. Itu sungguh tidak sopan dan menghina semua orang. Saat ini, dia sangat marah dan harus menemukan cara untuk membunuh Chen Feng di sini, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tidak hanya Liu Lou dan Wu Guo, tetapi banyak anggota sekte Tianxuan juga ikut marah. Chen Feng membunuh laki-laki penyembah matahari dan menganiaya Dewi. Ini merupakan penghinaan dan provokasi bagi seluruh sekte Dewa Surgawi. Lingkaran jamaah mengelilingi Batu Putih, mengubah Batu Putih menjadi arena pertarungan kecil. Tapi setelah melihat kekuatan tempur Chen Feng yang menakutkan barusan, mereka hanya mengepung Batu Putih dan tidak ada yang berani bergerak. Chen Feng, sebaliknya, sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitarnya, dan semakin sering mereka berciuman, semakin intens jadinya. Setelah sekian lama, mulutnya dan mulut Aphrodite terpisah. Mereka menarik napas dalam-dalam satu sama lain, dan seutas lendir tipis menghubungkan mulut mereka. Hehe. Melihat Chen Feng saat ini, Aphrodite menunjukkan senyum malu-malu dan bahagia. Chen Feng juga menyipitkan matanya dan tersenyum, menyentuh kepala Aphrodite dan berkata, jangan khawatir, selama aku di sini, Il Tianxin yang omong kosong itu tidak akan membahayakanmu. Seks menyembuhkan racun, dan itu akan hilang. Untuk menyakiti orang lain. Ini benar-benar tidak masuk akal, ayolah. Wu Guo tidak tahan lagi dan meraung. 5 panglima perang dan 8 tuan besar akhirnya menyerang. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sejumlah besar jarum besi terbang ke medan perang dari belakang kerumunan. Jarum besi berkumpul seperti naga hitam panjang. Jarum besi terbang yang menakutkan ini mengejutkan semua orang. Orang-orang percaya yang mengepung Batu Putih memberi jalan bagi mereka. 5 panglima perang dan 8 guru besar juga menghentikan serangan mereka dalam sekejap. Jika ada yang ingin menyentuh Chen Feng, dia harus melewatiku dulu. Edibar melompat ke atas Batu Putih, dan jarum besi yang tebal segera berputar di sekelilingnya. Berapa kali dia berselisih dengan Chen Feng. Namun kali ini, mereka harus bertarung berdampingan. Sejujurnya, perasaan ini luar biasa. Eksistensi mencari-cari yang selalu ingin Anda lampaui tetapi tidak bisa. Sekarang bertarung berdampingan dengannya, saya benar-benar merasakan suatu kebanggaan. Apakah ini negara adidaya? Tidak mungkin, tidak ada negara adidaya di dunia ini. Tapi kenapa dia bisa mengendalikan jarum besi itu? Pisau tadi juga dikendalikan oleh orang ini, tentu saja. Banyak orang percaya di luar Baisi yang sangat terkejut dengan situasi yang tak tertandingi di depan mereka. Situasi seperti itu, selain terlihat di film, tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Tapi betapapun Anda tidak percaya, semua yang ada di depan Anda adalah nyata. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.